terus memegang tangan Engkau Tuhan. Sebab tangan kanan-Mu yang menopang kehidupan kami, memberikan kami kemenangan dari hari lepas hari yang akan kami lalui di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kau Bapa yang setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan hatiku Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus, karena kami tahu Tuhan Kau ada di dalam-Ku, ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar manapun Tuhan, seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu Tuhan, ku mau jadi ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu Tuhan, kasih-Mu yang membebaskan setiap kami.
kasih-Mu Tuhan, biar mataku Tuhan seperti mata-Mu. Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu. Ini hidup kami, pakai hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sampai makin berdiri bersama. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi
Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat dan luar biasa. Pimpin kami dan tuntun kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua pada pagi hari ini. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya, saya akan bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian dia firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Amin saudara. Haleluya. Tema kali ini agak unik, ya, lain dulu, lain sekarang. Ya, dikatakan firman Tuhan berkata bahwa apa? Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ketika kita mulai mengenal Kristus, ya, kita mulai berpindah dari kehidupan kita yang lama. Kita mulai tinggalkan kehidupan kita yang lama. Kita mulai berubah. Bukan dalam sekejap kita berubah, tetapi kita mulai berangsur-angsur mulai berubah. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, perubahan adalah sesuatu yang kita semua butuhkan. Ya, perubahan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Pada dasarnya perubahan adalah norma baru. Namun kehidupan rohani manusia lebih membutuhkan dari sekedar perubahan kecil. Hidup mereka membutuhkan transformasi. Ya, transformasi terjadi bukan karena melakukannya, melainkan karena Kristus telah melakukannya. Ada 3 prinsip tentang perubahan yang kita semua butuhkan. Yang pertama dikatakan perubahan sejati dimulai dengan hidup yang baru. Hidup baru bukan sekedar lembaran baru. Ya, memulai hidup baru berarti apa? Bukan sekedar kita membuka lembaran baru. Kalau kita memulai membuka kembali lembaran baru, berarti kita mundur kembali kepada awal. Nah, di sini Rasul Paulus berkata bahwa menulis bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ketika kita ada dalam Kristus, ketika kita mulai bertobat, berarti hari itu kita sudah dipulihkan sama Tuhan. Ya, ketika kita datang sama Tuhan, kita menerima baptisan, kita ditenggelamkan, kita dikuburkan. Berarti apa? Hidup yang lama kita sudah dikubur.
Ketika kita keluar dari air baptisan, kita keluar dengan hidup yang baru. Nah, ini satu gambaran bahwa Tuhan mau supaya kita mati bagi dosa dan kita hidup bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita terus bergerak maju menuju kepada apa yang Tuhan rindukan. Di situ coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 13. Dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan apa? Dari Allah. Ya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan apa? Dari Allah. Berarti apa? Ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menyerahkan diri kita untuk dibaptis. Berarti apa? Kita menguburkan kehidupan kita yang lama. Yang lama sudah berlalu. Sekarang kita hidup dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita tidak mampu. Tetapi Tuhan sendiri yang memimpin kita. Tuhan sendiri yang menuntun kita. Ketika Tuhan melakukan hal yang demikian, kita melihat bahwa berbagai macam hal terjadi dalam kehidupan kita. Kok saya bisa? Kok saya berubah? Kok saya begini? Kok saya begitu? Nah, ini yang terjadi. Perubahan sesungguhnya yang Tuhan rindukan terjadi. Inti iman Kristen berfokus pada perubahan, tetapi bukan membuka lembaran baru, melainkan menjalani hidup baru. Bukan membuka lembaran baru, tetapi menjalani hidup yang baru. Hidup yang sudah diubahkan. Transformasi Kristen selalu melibatkan sesuatu yang lama berlalu dan sesuatu yang baru menggantikannya. Perubahan rohani dibutuhkan oleh setiap orang. Kita selalu membutuhkan perubahan ini, siapapun kita. Namun kita tidak dapat mengubah hidup kita sendiri. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada pekerjaan Tuhan yang menganugerahkan kita kehidupan baru. Pikiran kita bahkan tidak mampu membayangkan kehidupan baru yang radikal yang dibutuhkan. Kita tidak boleh puas hanya dengan cara hidup yang baru, hanya hidup yang baru yang akan cukup. Kita tidak bisa berpuas hati kalau kita sudah mulai bertobat dan kita mulai melangkah dan kita hanya tetap bisa. Tetapi Tuhan mau supaya kita terus maju, melangkah terus maju. Kenapa? Kehidupan yang baru itu bukan hanya sekadar ini, tapi firman Tuhan berkata, setiap pagi selalu baru. Kasih setia Tuhan itu selalu baru. Berarti apa? Setiap hari ada sesuatu yang baru. Bukan kita terpaku pada kehidupan yang kemarin. Kemarin sudah berlalu, 1 jam yang lalu sudah berlalu. Tetapi kita mau lihat ke depan, apa yang harus kita kejar. Hal yang baru apa yang harus kita kejar. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terus kita maju, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita. Kalau kita menggunakan kekuatan kita, kita tidak mampu. Secara manusia kita tidak mampu. Tetapi kita bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Amin. Kita akan mampu untuk menyelesaikan. Kita akan mampu untuk terus melangkah maju. Yang kedua, perubahan
Perubahan sejati adalah sebuah proses, bukan tujuan. Hidup kita adalah proses. Dari kecil kita bertumbuh, itu adalah proses pertumbuhan dari hari ke hari. Proses dari tidak bisa berjalan, akhirnya kita mulai merangkak dan mulai berjalan. Walaupun jatuh kita bangun, jatuh kita bangun. Terus apa? Terus kita melangkah. Bukan langsung kita berubah, langsung total berubah, langsung jadi dewasa. Tidak mungkin terjadi. Kenapa? Tuhan mau melatih kita hari demi hari, proses demi proses terjadi. Amin. Ya, jadi jangan ada yang menganggap bahwa kita langsung pada tujuan. Tak bisa. Kalau datang pada tujuan berarti apa? Kita melakukan jalan pintas. Ada yang tiba-tiba lahir dalam beberapa hari langsung bertumbuh menjadi dewasa. Gak ada cerita yang demikian. Saya belum pernah dengar cerita yang demikian. Tetapi Tuhan mau supaya kita mengalami proses. Ya, proses dari hari ke hari. Kita mengalami yang namanya sakit, kita mengalami yang namanya jatuh, kita bangun lagi, kita bangkit lagi, terus kita coba dan coba dan coba sampai pada kita mampu untuk berdiri. Amin. Itu yang harus terjadi. Bukan kita tidak mengalami, kita tidak salah. Kita punya salah terlalu banyak. Bukan kita tidak berdosa, kita berdosa terlalu banyak. Tetapi apa? Tuhan Yesus sendiri yang sudah membereskan buat kita. Kalau Tuhan sudah membereskan buat kita, apa yang harus kita kerjakan? Kita memandang pada Tuhan. Kita lihat bahwa prosesnya tidak semudah yang kita pikirkan. Melangkah bersama dengan Tuhan itu adalah proses. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah proses. Menuju kemenangan itu adalah proses. Mungkin hari ini kita begini, tetapi besok kita berubah. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita dan kita mau memberi diri untuk diproses. Sehingga kita terus melangkah bersama dengan Tuhan, terus maju bersama dengan Tuhan. Iya, perubahan sejati terjadi pada saat kita menyelamatkan dan akan terus terjadi secara berkala. Setiap hari kita mengubahnya untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam cara hidup kita hari demi hari. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengetahuan dan hubungan kita dengannya dan semakin mencerminkan kemuliaannya. Transformasi terjadi secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengubah orang itu setiap hari. Kita bertumbuh dari hari ke hari. Semakin hari kita harus semakin luar biasa. Amin. Nah, kalau orang yang tidak bertumbuh itu dia mengalami stuck. Ya, dia mengalami masalah dengan hidupnya. Berarti harus ada sesuatu yang kita kembali kita periksa diri kita. Kenapa kita tidak bertumbuh? Kenapa kita hidup hanya begini dan begini saja? Berarti kita kembali lihat hidup kita. Ada yang salah. Kalau ada yang salah, berarti kita harus berubah. Kita harus sadar. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus bertobat dan tinggalkan segala hal-hal yang salah itu. Sehingga apa? Kita terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan mau supaya ada pertumbuhan dalam hidup kita. Saudara pernah lihat ada orang yang lahir dan bertumbuh dalam umur 1 tahun, dia hanya besar segini saja, tingginya segitu, dan dia tidak
makan minum biasa, semua biasa, tetapi tubuhnya tidak berkembang. Yang lain berubah menjadi dewasa, dia terus seperti demikian. Berarti apa? Ada yang salah dengan tubuhnya. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Dia tidak mengalami pertumbuhan. Nah, Tuhan tidak mau kita demikian, tetapi Tuhan mau kita berubah. Dari hari ke hari kita semakin bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Amin. Yang ketiga, di situ dikatakan perubahan berarti melepaskan dan berpegang teguh. Tuhan tidak memaksa siapapun untuk berubah, tetapi Dia memanggil kita untuk berubah. Tuhan tidak memaksa kita untuk berubah, tetapi Dia memanggil kita untuk berubah. Ya, kehendak ada di tangan kita. Kehendak bebas yang Tuhan berikan itu ada di tangan kita. Kembali pada kita, bagaimana kita mau berubah atau tidak. Tuhan tidak paksa kita. Adam dan Hawa juga Tuhan tidak paksa mereka. Tuhan hanya kasih tahu, jangan kamu makan ini, jangan kamu bikin ini. Tuhan hanya beritahu kepada mereka, larangan kepada mereka. Tapi kembali kepada mereka. Mereka mau melakukan atau tidak, itu kembali kepada mereka. Keputusan ada di tangan mereka. Mereka salah mengambil keputusan, berarti apa? Mereka akan salah selamanya. Dan itu yang terjadi. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik, kehendak ada di tangan kita. Kehendak bebas yang Tuhan berikan. Tuhan tidak memaksa kita untuk berubah, tetapi Tuhan memanggil kita untuk keluar dari kehidupan yang lama, masuk kepada satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Karena di sana ada kehidupan, di sana ada segala hal yang terbaik yang Tuhan janjikan buat kita. Amin. Nah, itu yang terjadi, itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dia berkata, kuduslah kamu seperti aku kudus. Dan itu terdengar seperti tugas yang mustahil, namun melalui karya Tuhan dan bukan karya manusia, hal itu menjadi mungkin. Ya, kalau kita bilang kita mampu untuk menguduskan diri kita, kita tidak mampu secara manusia. Ya, tetapi kalau kita bilang kita melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti memimpin kita, Tuhan pasti menuntun kita, kita akan pasti bisa melakukan. Amin. Nah, itu kembali kepada kita. Kembali kepada kita, bagaimana kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengambil keputusan yang tegas untuk melangkah keluar dari sana. Ya, perubahan yang kita semua perlukan adalah perubahan yang ditawarkan oleh Kristus. Ia adalah transformasi yang memberikan kita hak istimewa, yaitu menjadi duta Kristus dalam hidup ini. Kita diberikan hak istimewa, bukan hanya duta, tetapi kita menjadi anak, menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi ahli waris. Ya, bukan sekedar, tetapi kita dibilang ahli waris. Kita dipanggil sebagai anak, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai anak. Karena apa? Tuhan telah mengangkat kita. Ya, kita lihat lagi satu bagian dulu. Kita lihat dalam Roma 6. Kalau yang tadi saya katakan bahwa dalam kita dibaptis, kita lihat dulu. Nah, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia
dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Kenapa? Yang lama sudah berlalu, ya, yang baru sudah datang. Di situ dikatakan bahwa supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tetapi oleh karena kasih dan karunia Tuhan sendiri yang Tuhan berikan kepada kita, memampukan kita untuk masuk dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Itu anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Karena apa? Kita sendiri memberi diri kita untuk dipulihkan Tuhan. Itu kembali pada kita. Bagaimana keputusan kita dalam hidup. Seringkali kita menginjil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk meyakinkan seseorang untuk terima Kristus. Itu hal yang sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada yang bisa terima dan ada yang tidak bisa terima. Apalagi saudara-saudara kita dari gereja lama, sulit untuk mereka mau terima untuk melakukan baptisan. Kenapa hal itu begitu sulit buat mereka? Karena sudah ditanamkan dengan pemahaman-pemahaman yang begitu, yang lalu. Jadi untuk menerima sesuatu yang baru itu tidak mungkin. Padahal firman Tuhan sendiri berkata bahwa kita harus dibaptis. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh untuk apa? Melakukan hal yang demikian. Dikuburkan bersama dengan Kristus, dengan Yesus. Habis itu kita akan bangkit dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Yesus. Itu hal yang luar biasa. Tetapi buat mereka itu suatu hal yang mereka tidak percaya. Dan sering itu terjadi. Di mana-mana ketika kita datang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu pasti mereka tolak. Datang yang pernah kita bawa bicara tentang baptisan di tengah-tengah mereka. Ada yang mau melakukan tapi mereka sembunyi-sembunyi dan melakukan. Mereka datang jalan ke kota besar untuk melakukannya, tapi di daerah mereka tidak akan pernah melakukan itu. Kenapa? Kota kecil. Begitu kita melakukan hal demikian, cepat tersebar. Beritanya cepat tersebar kemana-mana. Saya ingat ketika papa saya ambil keputusan untuk terima Yesus, dan itu saya bilang luar biasa. Ketika dia sakit, dia telepon saya untuk pulang. Saya bawa dia beberapa teman, kita datang ke Atambua dari rumah cukup jauh, datang kita doakan dan dia pulih, dia sembuh. Ketika dia sembuh dan di situ dia ambil keputusan untuk bertobat, dia sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Nah, ketika dia sembuh itu, dia mulai mengerjakan firman Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Tetangga kiri kanan paling tidak suka. Kenapa? Karena kita sudah, padahal ini sama-sama Kristen, sama-sama anak Tuhan, tetapi kenapa mereka tidak suka? Karena mereka tidak mau kita keluar dari gereja. Padahal awalnya kita nggak mau keluar dari sana, tapi kita melakukan firman Tuhan. Tetapi mereka nggak bisa terima, dan itu dikatakan menyesal. Tapi Papa punya tekad sudah bulat, dan di situ saya bertobat, satu keluarga dipulihkan semua, dan luar biasa.
saya ada 2 adik perempuan yang jadi pendeta, jadi gembala, dan itu luar biasa. Bahwa apa? Tuhan mau bawa kita keluar dari kondisi seperti itu. Keputusan ada di tangan kita. Ketika kita saya melihat firman Tuhan dan saya mengaminkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa ketika satu orang dalam keluarga bertobat, maka seisi rumah akan dipulihkan. Amin. Amin. Nah, itu yang saya pegang teguh. Dan saya percaya bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan yang kita taburkan itu tidak akan pernah sia-sia. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan mengerjakan lambat atau cepat. Orang yang kita injili, orang yang mendengarkan firman Tuhan, itu akan dipulihkan. Amin. Amin. Jadi jangan pernah kecewa kalau kita ditolak. Ya, jangan pernah kecewa kalau kita tidak dianggap. Tetapi kerjakan aja firman Tuhan. Lakukanlah. Ya, ketika kita lakukan itu, kita lakukan dengan senang hati. Tidak perlu kita marah karena kita ditolak, tidak perlu. Tetapi kita serahkan sama Tuhan dan biarkan Tuhan sendiri yang bekerja. Ketika Tuhan yang bekerja, kita akan lihat mujizat demi mujizat pasti terjadi. Amin. Haleluya. Mari kita. Ya. Kita akan lihat di sini dikatakan bahwa yang pertama tadi dikatakan perubahan sejati dimulai dengan hidup baru, bukan sekedar lembaran baru. Yang kedua, perubahan sejati adalah sebuah proses, bukan tujuan. Dan kita diproses demi proses untuk dari kecil dan berubah menjadi dewasa, terus bertumbuh dan semakin bertumbuh dan bertumbuh. Di sini yang ketiga dikatakan perubahan berarti melepaskan dan berpegang teguh, melepaskan segala sesuatu yang lama dan kita pegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Hamba telah selesai berbicara, tapi mari Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau sendiri menyatakan kuasa dan pemulihan Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita mengalami perubahan demi perubahan, proses demi proses untuk menjadi sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya berikan waktu pada beberapa saat. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa, ini kami semua Tuhan. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau mengenal kami semua di tempat ini Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, Tuhan angkat itu daripada kami. Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan. Engkau gantikan dengan damai sejahtera Tuhan, mengalir dan melimpah dalam setiap kami Bapa.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Glory padamu Bapa. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kelahirannya
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami semua di tempat ini Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, biarlah kembali dengan sukacita. Kami boleh kembali dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari silakan duduk kembali. Berlimpah-limpah atas kami para pelayan perjamuan suci, dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus, dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
cawan di tangan kiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seperti yang kami nyanyikan, kami dijadikan baru Tuhan. Engkau Roh Kudus pimpin kami dan tuntun kami dalam perjamuan ini Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tinggi roti dengan tangan kanan kita dan dengarkanlah perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus, roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berburu, karena batu karang, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanku. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala putus, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diri, olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita
Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tipu, karena cambuk, karena mahkota berbulu, karena batu bara, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Oleh darah-Mu yang mulia itu, aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala buruk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah-Mu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalam-Mu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah-Mu, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Haleluya.
kasih, kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mari persekutuan ini, kami pun akan diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus, dan biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya, haleluya. Ya, kita akan memberikan Tuhan. Ya, silakan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Perpuluhan Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkatinya di dalam nama Yesus Tuhan. Kau memberkati kembali kami yang memberikan Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Biarlah ini semua boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga mengangkat setiap persembahan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan kami, sehingga apapun yang kami sudah persiapkan ini boleh menjadi berkat yang besar bagi pekerjaan Tuhan juga di tempat ini. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang dahsyat dengan luar biasa Tuhan, kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, biarlah kami boleh kembali dengan sukacita dan damai sejahtera Allah mengalir melimpah-limpah dalam setiap kami. Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, baik pekerjaan, baik bisnis, baik usaha apapun yang kami lakukan. Tuhan, berkati kami, pendidikan kami juga Engkau memberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka. Tuhan juga berkati hari-hari demi hari. Tuhan, biarlah semakin mereka bertumbuh menjadi dewasa Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun yang mereka pelajari biarlah itu boleh berguna untuk kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu pada bangsa dan negara ini, baik itu pemimpin-pemimpin kami yang ada di sana, baik Bapak Prabowo, Bapak Gibran Tuhan, dan juga para pemimpin-pemimpin yang lain di bawahnya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa, dengan hikmat Tuhan. Engkau pimpin mereka, Engkau tuntun mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih para pemimpin-pemimpin gereja pun, pemimpin sinode pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati para gembala-gembala yang saat ini juga
lagi berkhotbah Tuhan dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa mau mengalir dalam setiap mereka. Ambil alih dan pimpin di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa ada Oleg yang berulang tahun kemarin, Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Tuhan, Engkau menambahkan umur setahun buat dia lagi Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau pimpin dan Engkau tuntun dia Tuhan dalam setiap pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam apapun yang dilakukannya hari-hari ini. Biarlah itu mulai menjadi berkat yang besar di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan oleh dalam tangan kasih. Masa depannya kami taruh dalam tangan-Mu. Kami percaya dan imani masa depan adalah masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Sekali lagi Engkau memberkati kami semua, baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas kami dimanapun kami berada saat ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan jangan, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati kami semua dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami